Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Kalakbar dari Prodi Informatika dengan Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 2410600593. Baik, dalam video ini saya akan membahas sebuah kajian menarik yang berjudul kriteria pemilih pasangan hidup berdasarkan pendekatan hermeneutika hadis yang ditulis oleh Dr. Nurun Najwa, dosen dari UIN itu. Kajian ini dilatar belakangi oleh peningkatan angka perceraian di Indonesia, khususnya di pengadilan agama yang menjadi peringkat bagi kita bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga kesiapan dalam memilih pasangan yang tepat. Dalam Islam, pernikahan ideal adalah membawa sakinah, mawadah, warohmah. Oleh karena itu, dibutuhkan dua kesiapan utamanya. Pertama, pemilih pasangan hidup yang sesuai sebelum nikah. Dan kedua, kemampuan untuk menjaga hubungan pernikahan setelah menikah. Banyak hadis Nabi yang menyebutkan kriteria calon istri seperti cantik, kesuburan, status gadis, harta, dan terutama agamanya. Namun, pendekatan hermeneutika itu mengajak kita untuk tidak memahami teks secara literal tetapi juga secara historis dan tekstual. Dengan hermeneutika, hadis dipahami sebagai teks yang hidup dan bisa berdialog gitu dengan zaman. Banyak hadis yang secara redaksional terkesan memosisikan perempuan sebagai objek. Ternyata lahir dari realitas sosial Arab pra-Islam yang sangat patriarkal dalam masyarakat, seperti perempuan seringkali dipinggirkan dan diberi ruang untuk menjadi objek dalam pernikahan, namun memiliki pendekatan yang adil dan gender sensitif. Kita bisa melihat bahwa Islam justru mengangkat harkat manusia itu disetarakan istilahnya, dan perempuan itu secara bertahap. Nabi menekankan pentingnya memilih pasangan karena agamanya, karena nilai agamanya dan akhlak bertahap juga itu adalah itu dinilai dari agama dan akhlak adalah pondasi utama untuk pendekatan keluarga harmonis dan setara. Maka kajian ini mengajak kita semua untuk lebih bijak dalam memaknai hadis, tidak sekedar tekstual tapi juga fungsional, agar kita bisa membangun rumah tangga yang saling menghormati, setara, dan penuh kasih sayang. Jadi kalau yang saya dapat dari pemahaman saya di sini tuh, kita tuh mencari pasangan hidup, mungkin sebagai contohnya saya sebagai cowok itu, kita jangan dilihat dari penampilan luarnya aja gitu, yang wah cantik gitu. Tapi kita juga harus bisa menilai secara dalam hatinya itu, dia bisa gimana menyikapi kita, ngerespon kita secara baik dan benar atau gimana. Dan juga dia itu gimana caranya biar dia tuh akhlaknya ada, maksudnya kelihatan akhlaknya ternyata baik gitu. Jadi kita jangan lihatnya dari badannya aja, dari luarnya, tapi kita juga harus lihat dari dalamnya, intinya gitu. Dan kesimpulan yang saya buat itu, singkatnya, kajian ini menegaskan bahwa memilih pasangan hidup dalam Islam bukan sekedar mempertimbangkan aspek fisik atau status sosial, tapi lebih dalam dari yang kayak kualitas agama dan akhlaknya yang tadi barusan saya sebut. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika, kita ajak untuk membaca hadis secara tekstual, memahami latar sosial dan nilai
universal yang dibawanya, seperti keadilan dan kesetaraan dan kasih sayang. Dengan begitu, hadis tentang pasangan hidup bukan menjadi sumber diskriminasi ya, melainkan panduan bijak dalam membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis. Maka penting itu bagi kita semua, untuk terutama kita ya, generasi muda yang sedang mempersiapkan pernikahan gitu, ada yang mau nikah cepet, untuk tidak hanya fokus pada kriteria luar, tapi kita lebih fokus pada kesiapan diri kita sendiri dan kecocokan nilai hidup bersama. Semoga kalian dengan kajian ini bisa jadi bahan renungan dan inspirasi untuk membangun keluarga Islam yang lebih baik. Baik, dari video ini saya akhiri. Maaf ketika misalnya ada salah kata atau yang masih belum lancar, masih suka belibet-libet, mohon dimaklumin, saya juga manusia, banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.